Oke, kita masuk pada part 1. Bagi yang langsung ke sini, jangan ya, lebih baik lihat dulu pendahuluannya biar Anda lebih clear. Saya nggak mau jelaskan lagi dulu. Cari aja di link, ada di playlistnya kok. Lihat saja. Judulnya sama playlistnya dengan yang ini. Oke. Dalam part 1 sini saya ingin membahas mengenai siapa yang membuat Peduli Lindungi. Ya, berdasarkan analisa. Oke, ini bukan berdasarkan pengakuan. Ya. Saya kasih masukan. Beberapa kali masih ada yang mengungkapkan, mempertanyakan, bahkan terakhir ada ya jujur aja kita lihat dari berita, Pak Peter Gonta juga mempertanyakan bahwa ini bahaya kalau ini ternyata diketahui didevelop oleh orang Singapura, ya, dan kemudian nanti kedaulatan kita gimana, data kita gimana ada di sana gitu loh. Nah, kita lihat semuanya di sini ada suatu sangkaan-sangkaan, tetapi dan kemudian ada juga pertanyaan siapa yang mendevelop, ya kan, ya, kemudian siapa yang mengolah dan siapa yang mendevelop. Saya kasih masukan, ya. Temuan saya itu justru sejak tahun 2020, ya, di bulan Mei, berarti 1,5 tahun yang lalu saya sudah temukan, itu di awal-awal sekali, bahwa Peduli Lindungi ini ada kaitannya dengan Trace Together Singapura. Minimal mungkin meniru aplikasi yang ada sudah dioperasikan di Singapura. Ya. Bukti digitalnya ada, ya, dari aplikasi Peduli Lindungi ini menampilkan informasinya Trace Together, ya, screennya Trace Together. Nah, kemudian kalau kita bilang mendevelop, siapa yang mendevelop? Oke. Saya bilang ya bukan Indonesia, oke, bukan Telkom. Pertanyaannya, so kalau bukan Telkom, siapa dan kenapa? Apa bahayanya? Kita lihat kekhawatiran dulu. Ya. Apakah kalau dikelola umpamanya dengan Singapura, ya, ceritanya nih bukan dengan siapa-siapa, bukan dengan Indonesia, ceritanya dikelola oleh Singapura. Kemudian hal itu jadi berbahaya. Wah, kedaulatan kita, masyarakat kita jadi akhirnya semuanya data-datanya kelihatan, informasinya semuanya oleh pihak Singapura kayak gitu. Ya, ke lokasi kita katanya, wah kita kemana aja semuanya termonitor. Mungkin. Pertanyaan saya, emang nggak pernah pakai Facebook atau WhatsApp gitu atau aplikasi yang lain? Saat kita menghidupkan location update, ya, location tersebut bisa ditayangkan oleh bisa dilihat oleh orang lain kalau diizinkan oleh si pemilik akun untuk dilihat orang lain, ya. Nah, Facebook sama WhatsApp sekarang ya satu institusi, ya. Begitu pula yang lain lah. Kita bilang mau di Telegram, Elemen, WeChat, sih? Atau WeChat kalau B-nya yang buatan Turki kan, ya, dan lain sebagainya. Semuanya membutuhkan informasi lokasi dan informasi mengenai kegiatan kita. Ya, dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita kontak. Mereka menyimpan itu, mereka mengetahui itu. Kita makan di mana, kita pesannya apa, semuanya kita emang update. Kita kasih tahu kan foto, kita update ini makan di sini situ. Sedangkan kalau di Peduli Lindungi, lokasi kita ketahuan di sana. Kalau kita tidak menghidupkan location update-nya, GPS-nya, kita hanya ketahuan berada di suatu mall kalau kita saat tidak mulai check-in di dalam mall tersebut, sign in di lokasi tersebut. Sebelum kita sign in, kalau kita di jalanan, kita kemana-mana ya nggak kepantau, ya nggak kelihatan. Kemudian tujuannya apa? Ya memang untuk melihat peredaran kita, kemana beradaan kita itu untuk berkaitan kira-kira kita ada di daerah-daerah yang bersinggungan dengan pihak yang memang masih mengidap COVID-19, ya, atau tidak. Ya, itulah gunanya untuk location update. Paling tidak kemudian dihidupkan untuk fasilitas Bluetooth-nya biar kita tahu apakah ada kedekatan kita dengan yang mengidap. Kalau lihat tujuannya baik kok, untuk melindungi kita dan untuk lebih kita udah terpantau. Kita sempat ada in touch nggak dengan lingkungan tersebut. Itu di awal-awal sebelum kita dapat vaksin. Setelah kita dapat vaksin ya sebetulnya kita udah lebih lega, lebih aman. Walaupun di sekitar mereka, tapi mungkin paling tidak kita termasuk yang lolos, tidak terkena.
Tetapi di warning, diingatkan bahwa kita sempat berada di area yang tersebut misalnya, itu bukan suatu hal yang salah kan. Menurut saya itu baik-baik aja dan bagus-bagus aja gitu. Kita bicara tujuannya ya. Bedanya lagi, kalau dengan Facebook, Anda berkirim foto, Anda berkirim file, ya dokumen-dokumen, Anda berkirim audio dengan teman-teman di WA juga gitu kan. Itu yang Anda lakukan. Sedangkan kalau di Peduli Lindungi, tidak ada yang namanya saling berkirim. Kita aja mau chat dengan yang lain-lain nggak bisa. Itu purely hanya kita terpantau, termonitor, tetapi kita tidak ada interaksi kita dengan orang-orang yang kiri kanan, yang sebelahan. Gak ada dokumen yang kita sebar-sebarkan. Ya, jadi menurut saya itu lebih aman. Lalu mengenai keyakinan saya bahwa itu bukan buatan Telkom, dari mana? Ya, padahal ada beberapa informasi kalau nggak salah di webnya atau di aplikasinya ya. Saya lupa ada suatu klausula informasi legal lah yang mengatakan bahwa Kominfo sudah mendapatkan legalitas atau sertifikasi mendapatkan lisensi dari Telkom untuk menggunakan ini. Oke. Ya berarti karena pemberi lisensi diasumsikankah bahwa Telkom yang memiliki? Tidak. Seseorang saat dia memberikan lisensi itu bisa jadi lisensi yang transferable. Ya, jadi dari sananya dapat lisensi dan kemudian lisensi untuk penggunaan dia diperbolehkan untuk meneruskan ini kepada pihak-pihak yang lain. Mungkin tetapi seharus dengan sepertujuan yang punya aplikasi. Oke? Ya. Jadi kalau pemberi lisensi belum tentu berarti dia yang punya. Jangan kita terkecoh dengan kata-kata pemberi lisensi tadi bahwa Telkom memberi lisensi berarti Telkom yang punya, nggak begitu. Yang kedua, ya, kita bicara aplikasi itu luas. Oke? Ada aplikasi yang front end application seperti yang sekarang tersebar di berbagai pengguna, itu yang front end. Ada back end application, itu back end adalah yang menerima koneksi dari si front end. Oke, yang berinteraksi dengan si front end. Kemudian ada server application, ya, database application, di situ lagi database server, ya. Nah, kemudian ada lagi connectivity application, di situ yang mengatur komunikasi misalnya antara si back-end-nya, si server database-nya Peduli Lindungi dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Termasuk ada aplikasi dashboard. Dashboard ini adalah yang digunakan para pimpinan-pimpinan, ya, pengambil keputusan. Mungkin salah satunya yang sempat saya bahas itu yang mengenai Pak Budi Gunadi saat memberikan pelaporan kepada DPR mengenai jumlah pengguna yang ada yang terpantau di Peduli Lindungi. Mungkin beliau mendapat informasi bukan sekedar laporan biasa, tetapi sudah berbasis dashboard, ya, misalnya itu dashboard application, ya, dan kemudian beberapa aplikasi yang lain. Mungkin yang di-develop oleh Telkom adalah si aplikasi-aplikasi yang lain tadi, bisa aja yang server application-nya, yang back-end application-nya, yang lainnya semuanya itu bisa. Tetapi yang front-end, menurut saya itu bukan Telkom. Kok masih yakin, Mbak? Kita bicara normalnya. Saat seseorang menciptakan suatu konten, maka dia akan jelas-jelas mencantumkan bahwa he is the one who own or who made the application. Paling tidak aplikasi ini adalah buatan bla bla bla, disebut buatan. Didevelop oleh Telkom. Telkomnya yang mana? Nah, siapapun yang membuat aplikasi ini pengen nama dia dicantumkan, itu normal. Dan kemudian itu sebagai legalitas menunjukkan kepada masyarakat, hey, this is mine. This is what I did, gitu loh. Ya. Saya tahu itu kenapa? Saya seorang developer. Belum lama sih saya mendevelop dari tahun 85 kok. Ini berapa? 85, 95, 2005, ya baru 35 tahun lah mendevelop. Ya, di situ tapi paling umum selalu dalam kita mendevelop aplikasi semuanya selalu saya ingatkan kepada orang yang saya bina, ya, cantumkan you are the one. Oke. Terkecuali Anda memang kerjaannya meniru buatan orang. Nah, kalau udah meniru,
biasanya tidak berani mengutarakan bahwa itu buatan Anda. Karena saat Anda mengakui buatan Anda kemudian hasil meniru orang, ya sampai kesalahan Anda sudah semakin terungkap, gitu loh. Ya. Tapi karena Anda lihat aja di aplikasinya, nggak ada tulisan itu pertanggungjawaban. Ya. Cuma malah ujuk-ujuk di aplikasi itu jadi peduli lindungi, tanpa ada kata-kata buatan siapa atau milik siapa, di bawahnya bekerja sama dengan ya, bukan bekerja sama antar, sama dengan, berarti ada satu pihak yang bekerja sama dengan beberapa pihak. Kalau nggak salah yang pertama adalah KCP PEN, itu apa namanya kalau nggak salah, komite KPC PEN. Kemudian disebut juga ada Kominfo-nya, disebut juga ada Kemenkesnya, disebut juga ada BUMN-nya. Bekerja sama dengan sini, tetapi siapa yang bekerja sama di awalnya? Ini nggak ketahuan, ini nggak disebut. Ya, karena nggak jelas tadi. Kalau nggak yakin dengan yang saya utarakan, atau pihak-pihak ada yang mengutarakan bahwa, wah ini emang buatan kita kok, itu bisa disebutkan ada kata-katanya all right reserved, oke? Semuanya dilindungi undang-undang, ya semua hak itu udah memenuhi. Berarti ada pendaftaran dong, oke? Pendaftaran hak paten, pendaftaran hak cipta, atau pendaftaran hak milik atas peduli lindungi ini, oke? Kalau dia mau kayak gitu, silahkan, mungkin wartawan, saya mah segan untuk mengungkapkan. Coba cek aja, atau dari pihak yang Telkom kalau mengungkapkan, silakan utarakan. Ya, registrasi Anda di Kemkumham, Dirjen apa itu yang hak cipta ya, yang biasanya itu. Ya pendaftaran di Kumhamnya itu atas nama apa, dan kemudian terdaftarnya sebagai apa, pemegang paten kah, yang mengoperasikan kah, atau yang mendevelop. Ya. Karena kita sifatnya udah aplikasi yang gede, di sini pertanggungjawaban itu biasanya sampai urusan legal sampai ke sana. Kita lihatnya sekarang bahwa kalau bukan Telkom, so what? Apa kita mendiskreditkan kita sebagai negara, membuat kita menjadi kurang berdaulat? Enggak juga. Normal-normal aja orang kita kemudian mempunyai aplikasi buatan luar yang kita anggap sesuai. Ya, kita bicaranya soal urgensi. Pada saat itu, ya kita harus membuat suatu aplikasi secepat mungkin mengoperasikan. Ya, dan dilihat yang mana yang paling cocok adalah yang trace together. Ya, apa salahnya kemudian pemerintah kita memilih trace together di situ, mungkin dengan deal-deal apapun di luar telematika ya. Dealnya jadi, kemudian itulah yang digunakan. Emang salah? Emang salah pemerintah kita dalam arti ini, umpamanya bagian pengamanan, pas pampres, ya membeli mobil buatan luar negeri untuk melindungi presiden kita, bukan buatan sendiri, bukan mobil SMK atau mobil apa, tetapi mobil luar negeri yang dianggap aman untuk melindungi presiden. Oh harus lokal? Enggak kan? Ya boleh-boleh aja. Atau bagaimana dengan Transjakarta, pelayanan publik, apakah harus biasanya dari lokal? Kereta, apakah harus semuanya buatan Inka? Mungkin gerbongnya buatan Inka, tetapi kemudian lokomotifnya ya buatan luar. Kenapa? Masalah reliability. Kita tahu kalau buatan luar udah ketahuan lebih, misalnya baik, tidak pernah ada masalah dan lain sebagainya. Aku punya daya dorong yang baik, bla bla bla. Atau pesawat-pesawat yang dibeli Garuda. Kenapa Garuda membeli pesawat dari Airbus dan Boeing dan yang lain-lain misalnya? Atau bahkan untuk Garuda 1, Indonesia 1 ya, yang dimiliki pesawat kepresidenan. Kenapa buatan luar? Kenapa nggak bikin misalnya buatan Nurtanio? Ya enggak kan, karena kalau buatan luar, kalau di situ semuanya udah lebih reliable, pesawatnya lebih memang terjamin, sertifikasinya banyak di sana-sana. Tetapi itu tidak mendiskreditkan Nurtanio sebagai pabrikan dirgantara Indonesia kok tidak sanggup membuat pesawat. Enggak. Nurtanio-nya tetap jalan, bisa membuat pesawat-pesawat tapi yang biasa. Cuma karena ini untuk hal yang lebih besar, yang dianggap lebih reliable, maka boleh-boleh saja pemerintah ataupun ya maskapai yang merasa lebih mempercayakan pesawatnya, investasinya itu kepada pesawat-pesawat luar negeri. Itu suatu hal yang wajar, nggak ada masalah. Begitu pula dengan aplikasi. Jadi bagi saya walaupun ini bukan buatan Indonesia, tidak mendiskreditkan orang kita. Ya. Wah tetapi apa berarti melecehkan programmer kita?
program kegunaan saya juga banyak. Dan saya tahu, udah saya utarakan tadi, banyak aplikasi-aplikasi yang lain yang masih tetap membuat si Peduli Lindungi ini berketergantungan dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Itu buatan kita dan itu yang mengamankan kita. Misalnya justru dengan database-nya dilindungi di kita, sistem enkripsinya dan lain sebagainya, sistem backup-nya, semua itu di-develop orang kita demi kemandirian, kedaulatan kita. Itu yang wajar aja ya. Jadi bukan sesuatu yang masalah. Dan untuk ini pula bagi pemerintah ya, menurut saya sih sebetulnya, saya nggak tahu mungkin kepentingan apa menutup-nutupi hal ini dan kemudian menggembar-gemborkan satu pihak yang kenyataannya tidak bisa secara legal mengutarakan kepemilikan dia. Mungkin dibilangnya, oh kan udah diumumin di berita bahwa itu adalah legal buatan Telkom, putra-putri di situ. Apa yang diutarakan Telkom, apa yang diutarakan via pers di situ bisa jadi hanya informasi berbias. Nanti kalau ditegur sama yang punya front end ini bisa bilang, oh maksud kami yang buatan Telkom itu adalah aplikasi yang lain, bukan yang ini. Tapi yang ini sih memang buatan Singapura, kan bisa aja ngelesnya jadi kayak gitu. Ya, tetapi kalau memang berani langsung declare bahwa yang itu adalah buatan Singapura tetapi disupport dan atas supervisi dari Indonesia, itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih langsung membungkam pihak siapapun. Tapi mungkin ada kekhawatiran saya nggak tahu ya. Ya biasalah, kita tahu ada tekanan-tekanan pihak-pihak beberapa area lah, saya nggak tahu. Ada pihak-pihak yang selalu pengennya nyecer Indonesia, kemudian hal-hal apapun dipojokin. Akhirnya pemerintah mengutarakan hal yang kayak gini. Ya, saya bilang ya mungkin jadinya runyam. Sementara saya yang netral ini saya bisa mengungkapkan hal yang lebih terbuka, tapi yang lain ternyata bersifat memojokkan, yang memaksa akhirnya pihak-pihak tertentu untuk ya menutupilah hal yang bisa ditutupi. Tapi maaf, saya sekarang membuka. Coba dilurusin kalau memang itu yang salah, diungkapkan, tapi berani open-openan ya, jangan cuma hanya berdalih. Ya. By the way, kalau dibilang buatan dari sini, kalau kita mau mendownload aplikasinya, tulisannya itu Kominfo, oke? Kominfo di sini adalah selalu sebagai apa? Jadi pemilik kah? Oh, karena dia sudah mendapat lisensi. Kalau mendapatkan lisensi berarti bukan pengakuan pemilik, tetapi mendapatkan lisensinya saja ya, seperti kita sudah utarakan tadi. Ya, tetapi di situ hanya untuk dalam urusan mendownloadnya, bukan membuat aplikasi di sini. Seperti saya bilang, beranilah tulisnya di aplikasi Peduli Lindunginya ya. Peduli Lindungi made by Kominfo, made by Telkom, itu cakep. Kalau berani kayak gitu, itu ya udah beres deh. Oke, angkat topi saya, nggak pakai topi sih.